Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Rino Kalabiu. Ya, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai program traffic light, di mana pada kali ini program traffic light ini menggunakan scheduler. Nah, jadi scheduler ini saya atur selama 1 detik. Yang untuk sekuennya sendiri saya bagi menjadi 4, di mana sekuen pertama yaitu lampu merah selama 2 detik, kemudian lampu kuning dan merah selama 1 detik, dan lampu hijau 3 detik, kemudian yang terakhir lampu kuning 1 detik, dan kembali ke sekuen awal yaitu lampu merah 2 detik. Ya, berikut saya sertakan programnya seperti yang tertangkap di layar Anda. Nah, kemudian saya di sini menggunakan scheduler, di mana scheduler ini berupa timer interrupt yang saya setting di sini dengan fungsi scheduler init. Ya, di sini saya menggunakan timer 2, di mana pada timer 2 ini saya tinggal mengisi fungsi SCID ini dengan fungsi void dan WNT32 untuk tipe variabel inputnya. Jadi ketika kita berpindah ke SCID ini akan didapati program seperti ini. Jadi di sini disimpan dalam pointer periode. Kemudian dalam pointer periode ini kita masukkan ke dalam nilai register dari HTML2 init period. Nah, ini dikurangin 1 karena perhitungannya dimulai dari 0. Nah, kemudian setelah kita melakukan setting dari timer atau timer schedulernya, maka kita dapat berpindah ke bisa kita sebut sebagai interruptnya. Di mana interruptnya bisa kita coba lihat di stm32f4xx_it.c. Nah, kita coba cari di HTML2 IRQ render, di mana setiap perintah yang terdapat di dalam sini akan dieksekusi ketika timer terjadi timeout. Ya, jadi saya lakukan sebuah task run, di mana task run ini sendiri terdiri dari bagaimana kita memindahkan output atau memindahkan state dari warna lampu yang kita bagi menjadi 4 tadi sesuai dengan urutannya gitu. Nah, jadi bisa kita langsung coba lihat isi dari task run tersebut. Jadi yang pertama yaitu state 1, di mana lampu berwarna merah. Nah, maka di sini saya menggunakan merah on, kuning off, dan hijau off. Nah, kemudian kondisi ini akan bertahan selama time in state, di mana time in state ini akan di reset setiap kita berpindah state. Ya, setiap kita berpindah state maka time in state akan di reset menjadi 0. Nah, saat kita mulai pertama kali sistemnya, time in state ini bernilai 0. Dan saat timer schedulernya itu bernilai 1 dan terjadi timeout, maka time in state ini akan bertambah dan akan menjadi representasi waktu 1 detik untuk timeout pertama, dan akan terulang terus hingga time in state ini bernilai lama S1, di mana lama S1 sudah saya setting di sini sebesar 2 detik. Maka di sini akan terjadi perulangan sebanyak 2 kali karena timer intervalnya 1 detik, dan hanya terjadi pertambahan 2 kali saat terjadi timeout kedua, sehingga ketika dia ingin bertambah ketiga, state sudah berubah menjadi state 2 dan kondisi menjadi merah on dan kuning on. Nah, untuk selanjutnya juga sama. Jadi time in state akan di reset ketika melakukan perpindahan state. Dan kemudian karena dalam simulasi tugas ini kita disuruh memberikan untuk input reset, di mana bila tombol reset ditekan maka state akan kembali ke state 0 dan semua akan berulang seperti awal. Nah, jadi karena ini menggunakan program scheduler, kita tidak memerlukan interrupt lagi karena di program super loop tidak terdapat apapun. Karena di program untuk program biasa tidak ada apapun di program Y1. Nah, karena di super loop ini kosong, kita bisa menempatkan program reset ke dalam super loop, karena dalam program super loop ini selama timer tidak timeout, dia tidak melakukan apapun. Nah, jadi kita bisa tempatkan program reset di sini supaya reset lebih responsif dan cepat untuk dieksekusi karena berada di super while loop dan dilakukan selain waktu 1 detik itu. Jadi di sini sesuai dengan kriteria, di mana tombol reset akan bernilai kembali ke state 1, di mana state 1 adalah warna merah. Nah, kemudian di sini saya tambahkan time in state sama dengan 0. Kenapa? Karena bisa jadi kita menekan tombol reset dan pada sekuen tertentu time in state itu sudah bernilai lebih dari 1 atau tidak 0. Jadi ketika kita kembali ke state atau sekuen dengan masuk ke perintah task run, maka
lampu ini tidak akan proper menyalanya gitu, karena kita menggunakan satu variabel timer internal task run, di mana di sana nilainya digunakan oleh beberapa sekuen, maka kita harus menolkannya supaya lampu menyala sesuai dengan durasi yang telah ditentukan. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mengenolkan time state. Kemudian berubah stateku ya, yang awalnya berada di state manapun kembali ke state 0, di mana state 0 ini saya koreksi, kembali ke state 1, di mana state 1 ini yaitu lampu berwarna merah. Nah, kemudian setelah saya mengondisikan segala variabel dan state sudah terpenuhi, maka yang terakhir yaitu menjalankan atau mengeksekusi state tersebut dengan cara menggunakan task run. Nah, dalam program task run sendiri sudah saya jelaskan tadi, ketika kita berpindah ke state 1, maka lampu merah akan on, lampu kuning akan off, lampu hijau akan off, dan time in state tadi yang semisal kita tadi kasusnya berada di warna merah, misalkan saya di warna hijau on, maka time state di waktu hijau ini akan dikembalikan menjadi 0, sehingga lama lampu merah menyala akan sesuai dengan nilai yang ditetapkan, yaitu 2, dan tidak terinterferensi oleh nilai yang sudah berjalan di sekuen sekuen sebelumnya atau di case 3 yang sebelum tadi set tadi. Nah, langsung saja kita menuju ke demonya. Jadi saya sudah menyiapkan sebuah board yang bisa kita amati di sini. Jadi kita mulai dari yang sisi paling kiri sendiri, ada tombol besar yaitu tombol reset, di mana tombol reset ini sesuai yang saya jelaskan tadi berguna untuk mereset state dari lampu ini menjadi merah kembali atau kembali ke posisi awal. Jadi untuk lampu dari kanan ini yaitu lampu berwarna merah, kemudian lampu yang tengah berwarna kuning, dan untuk lampu paling kiri berwarna hijau. Nah, jadi bisa kita mulai dari sini bahwa urutan sekuen yang saya gunakan yaitu 2131, yaitu 2 detik untuk lampu warna merah, 1 detik untuk warna merah dan kuning, kemudian 3 detik untuk warna hijau, dan 1 detik untuk warna kuning, dan kembali ke state awal yaitu merah. Ya, setelah kita amati bahwa saya tekan tombol reset dari STM32F4 untuk mengamati perjalanan dari state-nya. Nah, bisa kita lihat lampu merah menyala selama 2 detik, lampu kuning merah selama 1 detik, dan lampu hijau 3 detik. Kemudian lanjut ke lampu kuning 1 detik dan kembali ke warna merah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sudah berjalan seperti sekuen yang kita tentukan. Kemudian kita coba untuk menekan tombol reset di posisi warna lampu hijau. Nah, karena kita menempatkan posisi tombol reset di super loop, maka tidak perlu menunggu untuk time out selanjutnya untuk mengeksekusi program reset. Nah, oleh karena itu kita bisa langsung lihat program lebih responsif. Nah, bisa kita lihat di sini program akan lebih responsif dan kembali ke merah dengan durasi yang tetap sama. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.